tidak kaum itu sendiri yang merubahnya. Benar. Tapi apakah Raden Patah yang akan kita percayakan sebagai pimpinan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sukses Fajar Sejarah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raden Patah merupakan sosok yang memiliki peran penting dalam perkembangan Kesultanan Demak di abad ke-15. Dia sangat berperan penting dalam penyebaran ajaran Islam di Demak kala itu. Sebagai raja pertama Kerajaan Demak, Raden Patah sudah membawa Kerajaan Demak ke masa kejayaannya. Sejarah Raden Patah. Raden Patah yang merupakan sosok berpengaruh di kerajaan Islam di Indonesia memiliki jejak keturunan Tionghoa. Ibu Raden Patah berasal dari garis keturunan Tionghoa dan merupakan seorang putri dari dinasti Ming yang dikenal sebagai Siu Banci. Lahir pada tahun 1455 di Palembang, Raden Patah adalah anak dari Brawijaya V, raja terakhir dari kerajaan Majapahit. Di awal abad ke-14, Kaisar Yanlu dari dinasti Ming mengirimkan seorang putri sebagai tanda keakraban kepada Raja Brawijaya V di kerajaan Majapahit, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara dua negara tersebut. Siu Banci cukup cantik dan cerdas sehingga menarik perhatian Raja Brawijaya V. Walaupun kehadirannya menciptakan kesulitan di istana karena Ratu Dwarawati, istri raja, merasa iri hati. Perasaan cemburu ini mendorong Raja Brawijaya V untuk mengusir sang putri dari istana. Dalam keadaan sedang mengandung, sang putri akhirnya dikirim kepada Adipati Palembang Arya Damar. Setelah melahirkan Raden Patah, Siu Bunci selanjutnya menikah dengan Arya Damar dan melahirkan seorang anak yang diberi nama Raden Kusen. Selama 2 dekade ia tinggal di istana Adipati Palembang, Raden Patah kemudian memilih untuk kembali ke Majapahit bersama saudaranya, Raden Kusen. Sempat menolak tawaran untuk menggantikan Arya Damar sebagai Adipati Palembang, Raden Patah memutuskan untuk melarikan diri ke Pulau Jawa bersama dengan Raden Kusen. Setibanya di Jawa, keduanya segera memutuskan untuk belajar di bawah bimbingan Sunan Ampel di Surabaya. Setelah itu, Raden Kusen melayani di Majapahit. Sementara Raden Patah memutuskan untuk pindah ke Jawa Tengah dan mendirikan sebuah pesantren di daerah hutan Bintara yang dinamakan Pesantren Glagahwangi. Seiring kemajuan pesantren dan agama Islam di sekitar Bintara, Raden Patah mengganti nama Glagahwangi menjadi Demak dengan ibu kota bernama Bintara. Kemajuan Demak menimbulkan keprihatinan bagi Brawijaya alias Bre Kertabhumi. Dia khawatir jika suatu saat Raden Patah mungkin akan merencanakan pemberontakan. Akibatnya, Raden Kusen yang pada saat itu sudah diangkat sebagai Adipati Terung, diinstruksikan untuk mengajak Raden Patah. Raden Kusen pun menghadapinya di Majapahit. Brawijaya yang diidentifikasi sebagai Brawijaya V merasa terkesan dengan tindakan yang dilakukan oleh pendiri Kesultanan Demak ini. Oleh karena itu, akhirnya ia bersedia mengakui Raden Patah sebagai putranya. Menurut Babat Tanah Jawi dan Serat Kanda, Raden Patah memiliki niat untuk menyerang Majapahit. Tujuannya adalah agar Majapahit menjadi kerajaan Islam. Namun serangan ini dicegah oleh Sunan Ampel. Kemudian sepeninggal Sunan Ampel, Raden Patah tetap menyerang Majapahit. Masa kejayaan dan peningkatan kekuatan. Kerajaan Demak di bawah kepemimpinan Raden Patah tumbuh dan berkembang pesat. Ia berhasil menaklukkan beberapa wilayah penting di Jawa, termasuk Majapahit yang pada masa itu sudah sangat lemah. Pada tahun 1478, Raden Patah berhasil merebut ibu kota Majapahit, Trowulan, dan mengakhiri keberadaan kerajaan tersebut. Ini merupakan titik penting dalam sejarah Indonesia karena mengakhiri dominasi Majapahit yang telah berlangsung selama berabad-abad. Selama masa pemerintahan Raden Patah di Kerajaan Demak, Masjid Demak dibangun dengan kontribusi aktif dari para wali. Selaku raja pendiri Kerajaan Demak, Raden Patah berhasil menaklukkan Kerajaan Majapahit dan memindahkan segala perlengkapan upacara dan pusaka kerajaan tersebut ke Demak. Wafatnya Raden Patah. Raden Patah meninggal pada tahun 1518 setelah memerintah selama puluhan tahun. Meskipun fisiknya telah tiada, warisannya tetap hidup melalui dinasti Demak dan perkembangan Islam di Jawa. Setelah kematiannya, putra Raden Patah bernama Pati Unus melanjutkan perjuangan ayahnya dalam memperluas wilayah dan pengaruh Kesultanan Demak. Pati Unus dikenal sebagai Pangeran Sabrang Lor. Kesultanan Demak kemudian menjadi basis bagi penyebaran Islam lebih jauh di Indonesia. Dinasti Demak sendiri melahirkan sejumlah penguasa-penguasa berpengaruh. Warisannya juga masih terasa dalam bentuk budaya Jawa dan ajaran agama Islam yang menjadi bagian integral dari kehidupan masyarakat Indonesia hingga saat ini.
Kematian Raden Patah bukanlah akhir dari cerita, tetapi awal dari sebuah legenda yang masih terus berkembang hingga kini. Dengan ketabahan dalam mengukuhkan nilai-nilai Islam di Jawa, serta pengaruhnya yang meluas dalam membentuk watak dan identitas Nusantara, sosok ini tercatat sebagai pribadi yang tidak terlupakan dalam sejarah panjang Indonesia. Sobat sukses Fajar Sejarah, sejak memimpin kerajaan, Raden Patah telah menentang kehadiran Portugis di bumi Indonesia. Sehingga kerajaan Demak beserta pasukannya sudah melakukan perlawanan sejak dulu terhadap para penjajah hingga Raden Patah meninggal. Setelah Raden Patah meninggal, kerajaan Demak dipimpin oleh putranya yakni Pati Unus. Sebelum menjadi seorang raja, ia dikenal sebagai sosok panglima yang gagah berani. Raja kedua, kerajaan Demak ini pernah memimpin pasukan untuk melawan Portugis meski pada usia yang masih sangat muda, yakni 17 tahun. Sejak itu nama Pati Unus berganti dengan sebutan Pangeran Sabranglor. Dikutip dari situs web Laduni, Raja Pati Unus lahir sekitar tahun 1480-an. Beliau merupakan putra dari pasangan Raden Patah dan ibunya yang merupakan putri dari Sunan Ampel yang bernama Dewi Murtasimah atau yang biasa dikenal dengan nama Ashiqah atau Solekha dari Maloka. Saat menjadi seorang raja, Pangeran Sabranglor ini mempunyai visi ingin menjadikan Demak sebagai kesultanan maritim terbesar di Nusantara. Namun visi tersebut tentu tidak selalu berjalan dengan mulus. Pada awal pemerintahannya, kerajaan Demak tidak lagi bersahabat dengan kerajaan Majapahit. Bahkan kerajaan Majapahit berusaha merongrong kekayaan dan daerah kekuasaan kerajaan Demak. Dikutip dari situs web Budaya Indo, dengan adanya hal tersebut maka tak segan-segan Pangeran Sabranglor dan pasukannya bergerak menyerang Majapahit dari laut lewat Sedayu. Peperangan berlangsung selama 6 tahun dan kerajaan Majapahit berhasil ditaklukkannya. Tanda berakhirnya kekuasaan kerajaan Majapahit ditandai dengan adanya pusaka-pusaka milik Majapahit yang diboyong ke Demak. Salah satunya tiang keraton Majapahit yang sampai saat ini dijadikan tiang serambi Masjid Agung Demak. Keberhasilan Raja Pati Unus tersebut menandakan bahwa kerajaan Islam berhasil menaklukkan kerajaan Majapahit yang terkenal sangat besar di Nusantara. Ia memiliki semangat juang seperti ayahandanya Sultan Patah dalam menegakkan ajaran Islam. Terima kasih sahabat sukses Fajar Sejarah yang telah menyempatkan waktu untuk menemani perjalanan kami di channel Fajar Sejarah. Keberadaan Anda memberikan semangat bagi kami untuk terus berbagi pengetahuan sejarah yang bermanfaat. Ingatlah untuk selalu mengaktifkan fitur lonceng agar tidak ketinggalan setiap video menarik kami. Jangan lupa memberikan dukungan dengan cara menonton, subscribe, memberikan like, dan berbagi pandangan Anda melalui komentar. Kontribusi Anda sangat berharga bagi kelangsungan channel ini. Dengan berakhirnya setiap video, bukan hanya sekadar menekan tombol close, tetapi kita bisa terus berinteraksi dan belajar bersama. Setiap tanggapan dan masukan dari Anda merupakan motivasi bagi kami untuk terus berkembang. Sampai jumpa di video selanjutnya, sahabat sukses Fajar Sejarah, tetaplah bergabung dengan kami dalam menjelajahi liku-liku sejarah yang menarik dan penuh inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.